إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus meningkatkan dan meneguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seseorang di sisi Allah dibandingkan dengan orang lainnya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Jamaah sidang Jumat yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk sosial yang dalam setiap aktivitas hidup kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karenanya diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu, memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang baik dan mampu memberi jalan kemudahan bagi kesulitan orang lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan pada kesulitan yang kita hadapi di dunia ini maupun di akhirat kelak. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, "Man nafasa an mu'min kurbatun min kurabin dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukminin dari berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari hindari perilaku buruk kita dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang sedemikian rupa kita buat. Apalagi kita sampai memanfaatkan kesulitan orang lain untuk kita ambil keuntungannya untuk diri kita sendiri. Terlebih lagi sampai-sampai hal itu melanggar ketentuan syariat Allah yang telah ditetapkan oleh agama. Mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap yang kita senang mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, bukan malah kita memanfaatkan orang lain untuk kepentingan sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesamanya. Terkait dengan saling tolong-menolong ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan.
yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita dilarang untuk saling membantu dalam hal yang buruk, kejahatan, kezaliman, yang mana itu menghantarkan kita kepada perbuatan dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki keperluan dengan kita, maka bantulah dengan kita tidak menyulitkan dan dengan cara-cara yang baik. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kesulitan dan masalah merupakan ujian dalam kehidupan di dunia ini, yang merupakan sunatullah yang bakal dihadapi oleh setiap orang. Masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat hidup kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Ia tidak akan memberi beban berat kepada manusia, kepada hambanya, kecuali hambanya itu bisa menyelesaikannya. Dengan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, kita akan menemukan pelajaran, hikmah yang bisa digunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa depan. Janganlah kita lari dari masalah, karena bisa jadi kita akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah dan selanjutnya bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak terbebani oleh masalah yang kita hadapi, namun kita diberi cara untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang baik, yang senantiasa suka membantu orang lain, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Iman macam apakah yang masih bersemayam dalam hati seseorang, yang mana dia diam diri dan acuh tak acuh dengan kondisi saudaranya yang banyak kesulitan, bahkan saudaranya dibunuh oleh orang-orang kafir? Sungguhnya kadar keimanan seorang bisa diukur dari seberapa kecintaannya kepada saudaranya. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Para ulama juga bersepakat, ketika musuh menyerang suatu negeri Islam, maka jihad menjadi fardu ain bagi penduduk negeri itu. Bila penduduk negeri itu tidak mampu mengusir musuh, atau mereka tidak berjuang dengan maksimal,
dan melalaikan kewajibannya mengusir musuh, maka negeri-negeri sekitarnya wajib untuk membantunya. Apabila negeri-negeri sekitarnya tetap belum mampu untuk mengusir musuh, bahkan mereka melalaikan masalah ini, maka kewajiban untuk membantu berjihad meluas ke negeri-negeri kaum muslimin yang lebih jauh. Begitu seterusnya sampai akhirnya seluruh kaum muslimin di dunia ini wajib membebaskan negeri kaum muslimin untuk terbebas dari cengkraman musuh. Inilah kondisi dan hukum yang berlaku atas kaum muslimin hari ini di negeri-negeri yang mengaku Islam, namun mereka dikuasai oleh musuh. Dan ketika itu terjadi, masihkah kita akan diam? Masihkah kita akan membiarkan saudara-saudara kita dibantai oleh tangan-tangan kotor kaum kafir yang berlumuran dosa? Apa jawaban kita kelak di akhirat ketika kita ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan untuk membela saudaramu yang tertindas? Jika kita dan segenap kaum muslimin tidak bergerak, siapa lagi yang akan membantu dan memperjuangkan nasib mereka? Masihkah kita memimpikan kemuliaan, memimpikan pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah tanpa kita berjuang? Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, mulai dari diri sendiri, marilah kita tumbuhkan dan tunjukkan rasa peduli kita kepada saudara-saudara muslim kita. Mari kita bantu dengan harta kita, tenaga kita, waktu kita, dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan yang mendapat ampunan dan keridhaannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan yang akan terjadi di akhirat, yang mana Allah telah menegaskan tentang hari kiamat, bahwa hari itu adalah hari yang sulit, dan orang-orang yang beriman yang dengan kebaikannya yang telah dikerjakan di dunia, ia akan mendapatkan balasan kebaikan pula dengan rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga keimanan kita dan tolong menolong kepada sesama yang dibarengi dengan ketakwaan kita agar terselamatkan di dunia ini dan di akhirat kelak. Semoga kita dijadikan seorang hamba yang mampu untuk berbuat baik kepada siapapun. Demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga kita semuanya oleh Allah dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Semoga kita diberikan kemudahan untuk berbuat baik, menolong saudara-saudara kita di dunia ini, agar kita diberikan kemudahan pula di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' finan wa la ma'nan safiyan wa la mahruman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma al'an kafaratal ahlal kitabil ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa man awanuhum minal munafiqin. Allahumma saddid ramyahum wa wahid sufufahum
واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم أذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.